Informasi terpopuler dari CNBC-Indonesia.com pada hari ini yaitu Amerika Serikat yang kita tahu saat ini menjadi raja militer dunia sedang ketar-ketir nih. Pasalnya, perkembangan militer dan alutsista negara rivalnya China dikabarkan sangat cepat. Wakil Ketua Kepala Staf Gabungan Amerika Serikat Jenderal John Hyten mengatakan China merupakan ancaman Amerika Serikat dan akan menjadi negara dengan kemampuan militer terkuat di dunia karena kecepatan pergerakan China yang sangat menakjubkan. Apalagi dengan adanya gangguan dan permasalahan birokrasi yang sedang dialami Amerika Serikat saat ini. Salah satu contohnya perkembangan rudal hipersonik yang dikabarkan berhasil diluncurkan China. Sementara Amerika Serikat sendiri gagal meluncurkan rudal serupa tidak lama setelah pemberitaan hipersonik China dimuat media. Dalam momentum konferensi militer terkait persenjataan dan peralatan beberapa waktu lalu, Presiden China Xi Jinping telah meminta kepada pihak pertahanannya agar melakukan pengembangan persenjataan dan peralatan militer negara itu. Bahkan seruan Xi Jinping ini dimanifestasikan dalam rencana 5 tahun China ke-14. Kita ke informasi berikutnya. Kemunculan virus corona varian Omicron ini kembali menimbulkan kekhawatiran ya. Pasalnya ilmuwan genom di Afrika Selatan mengatakan bahwa virus varian ini memiliki mutasi yang dapat mengurangi kekebalan. Namun salah satu produsen vaksin COVID-19 mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada namun tidak khawatir berlebihan. CEO Pfizer Albert Bourla mengatakan bahwa pihaknya optimistis bahwa obat pil untuk pengobatan COVID-19 yang saat ini sedang dikembangkan perusahaannya mampu melawan infeksi varian Omicron. Pfizer sendiri telah mengajukan permohonannya awal bulan ini ke Food and Drug Administration atau FDA untuk mengizinkan pil pengobat COVID yaitu Paxlovid untuk beredar dalam kondisi darurat. Dalam uji klinis pada orang berusia 18 tahun ke atas, Pfizer menemukan pil tersebut ampuh mengurangi pasien rawat inap dan kematian sebesar 89% bila diminum dengan obat HIV. Sementara itu, CEO BioNTech Ugur Sahin mengatakan varian Omicron memang bisa menyebabkan lebih banyak orang yang divaksinasi terinfeksi. Namun kemungkinan besar bisa tetap terlindungi dari penyakit parah. Pernyataan ini keluar setelah pernyataan CEO Moderna Stephanie Bancel yang peringatkan bahwa vaksin COVID-19 saat ini akan jauh kurang efektif terhadap varian Omicron. Kita ke informasi dari dalam negeri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN-RB Cahyokumolo menegaskan bahwa tak ada visi dan misi menteri, melainkan visi misi pemerintah yang hanya dimiliki oleh Presiden dan Wakil Presiden. Cahyo mengakui pada tahun pertama pemerintahan Jokowi ada menteri yang tidak paham soal visi misi Presiden, sehingga salah satu menteri tersebut membuat visi misi sendiri. Oleh karena itu ia mengatakan tidak ada visi misi menteri, melainkan hanya ada visi misi menteri. Maksud kami visi misi Presiden. Ia menegaskan dalam visi misi Presiden, Jokowi ingin seluruh jajarannya bekerja cepat dan produktif sehingga tidak terjebak dengan rutinitas yang ada. Kita ke informasi yang terakhir, di mana klasemen upah minimum kota atau UMK tertinggi di Indonesia kini bergeser dari Kabupaten Karawang kepada Kota Bekasi. Sebelumnya Karawang menjadi wilayah dengan UMK tertinggi di Indonesia pada tahun 2021 dengan nilai sebesar 4,798 juta. Sementara Kota Bekasi di posisi kedua dengan nilai 4,78 juta. Namun untuk tahun depan posisinya bakal bergeser, di mana ketika UMK Karawang tidak mengalami kenaikan, UMK Kota Bekasi justru naik sebesar 0,71% menjadi 4,81 juta rupiah. Sementara itu Kabupaten Bekasi tetap menempati posisi ketiga dengan nominal 4,791 juta rupiah atau sama dengan UMK tahun 2021.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan dalam keputusan gubernur ditegaskan bahwa upah minimum kabupaten kota hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun. Oleh karena itu, pengusaha diharapkan menyusun dan memberlakukan struktur dan skala upah dalam menentukan besaran nilai upah yang dibayarkan terhadap pekerja dengan masa kerja lebih dari 1 tahun. Demikian sejumlah informasi terpopuler pada hari ini.